Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dalam rangka menambah nutrisi rohaniah kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita dan berusaha menggunakan waktu dalam hidup di dunia yang singkat ini bagaimana berkualitas tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur dengan nikmatnya dan kita berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan di akhirat kita layak berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian sebelumnya kita menyampaikan bahwa orang-orang yang ketika di dunia banyak berbuat kebaikan, di akhirat mereka menjadi orang-orang istimewa. Tapi perlu kita ingat, setiap kebaikan yang kita buat itu harus kebaikan yang layak diterima Allah. Haruslah kebaikan yang patut dibalas. Maka kebaikan-kebaikan yang kita buat itu mesti pertama, kalau ada kita berbuat baik, satru, tutup. Jangan diumbar, jangan harapkan orang menilai, jangan harapkan orang menyanjung, jangan harapkan orang memujinya. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, upayakan kebaikan orang itu untuk disebarkan, untuk diberitahu kepada orang lain. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu biasanya menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, kebaikan yang kita terima apabila kita beritahu kepada orang, kita sebarluaskan, biasanya menjadi sebab orang yang berbuat kebaikan kepada kita juga senang. Bukan berarti mereka menunggu itu, tidak. Tapi tabiat dasar manusia, setiap orang berbuat baik lalu kita hargai kebaikannya, dia akan senang, merasa dihargai, merasa dihormati. Dan itu membuat orang merasa senang dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebab dia semakin banyak kebaikan yang dibuat. Maka kata sebagian para ahli hikmah, idza istana'tal ma'ruf fasturhu. Kalau engkau berbuat baik, tutup. Jangan sampai orang lain tahu. Upayakan amal itu seikhlas mungkin. Bahkan dalam bahasa Nabi, ketika tangan kanan memberi, la yadri shimalu, tangan kiri tak tahu sama sekali. Maknanya orang terdekat kita tak tahu apa yang telah kita lakukan. Tapi bila wa idastana'a ilaika, tapi apabila orang berbuat baik pada engkau, fansyurhu, sebarkan, umumkan, beritahu orang lain. Ini sekali lagi catatan, bukan tujuan kita agar orang yang berbuat tadi dia menjadi orang yang mendapat sanjungan, bukan. Tapi sebagai rasa penghargaan, penghormatan dan terima kasih kita. Lima jubilat alaihi nufusu min izhari ma ukhfiya wa i'lanu ma kutib. Karena tabiat manusia senang, dia puas apabila sesuatu yang tersembunyi dibuka, sesuatu yang tersimpan disampaikan. Itu tabiat manusia. Maka di antara kebaikan yang kita buat, upayakan satru. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang kita buat itu tasghiruh, anggap kecil, remeh. Tapi bila orang berbuat baik kepada kita, anggap besar. Sekecil apapun orang berbuat kepada kita, itu anggap besar. Kenapa? Karena belum tentu kebaikan yang orang buat kepada kita, apalagi saat kita butuh, kita bisa melakukan. Kita sering kebaikan-kebaikan dibuat orang itu kita pandang remeh. Padahal di saat kita butuh, kita sangat perlu dengan kebaikan itu dan kita tak mampu. Cuma ketika kondisi lapang, kita sangat mudah berbuat itu sehingga kita menganggapnya bukan suatu kebaikan yang berharga. Maka agar kebaikan kita dianggap oleh Allah sebagai kebaikan yang patut dibalas dengan nilai yang tinggi di dunia dan di akhirat, tasghir. Anggap kecil kebaikan itu. Yang ketiga, ta'jiluh. Segera buat kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita buat, syaitan tak pernah ridha.
Dia tak pernah rela. Kenapa? Dia berharap setiap kita ingin berbuat baik jangan pernah terwujud. Karena dia tak ingin kita ini berbuat amal soleh. Dia pengen cari kawan. Agar di dunia mereka mencari kawan sebanyak-banyaknya, di akhirat ketika susah nanti mereka ramai-ramai di dalam neraka. Jangan sampai niat-niat baik kita gagal kita laksanakan. Gara-gara menunda, setan masuk, akhirnya tidak pernah berbuat baik. Maka minimal 3 ini kita perhatikan, tutup kebaikan kita sehingga tidak muncul sifat ria, kemudian anggap kecil kebaikan kita sehingga tidak pernah berharga bagi kita, terasa setiap yang kita beri. Karena kalau ada satu yang kita anggap berharga ketika diberi kepada orang itu berat terasa. Yang ketiga ta'jilu, segera dibuat. Karena kalau kita tunda-tunda pada akhirnya jangan-jangan tak pernah berbuat baik. Kaum muslimin yang rahmati Allah, jamaah musalla ar-rahim yang berbahagia, musalla baitur rahim, Bang Rio Kepri yang berbahagia. Kita sekarang berpikir, Ustaz, saya mungkin tak ada kebaikan yang bisa saya buat. Saya uang tak punya, badannya beginilah, ekonominya begini. Tak ada yang bisa saya buat, Ustaz. Bagaimana? Kalau seandainya fisik kita atau diri kita tak bisa berbuat baik, kita masih bisa berbuat baik. Bagaimana? Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Contoh sederhana. Kita tahu bahwa di masjid-masjid di Pekanbaru atau masjid tertentu ada pengajian yang bermanfaat bagi orang yang sedang membutuhkan pengajian. Kita beritahu kepada dia. Atau orang tadi kita tahu sedang membutuhkan tempat membeli suatu alat, dia tidak tahu, kita tunjukkan. Kita tak mengantar dia. Kita tak memberi dia uang. Kita tak memberi barang, tak beri apa-apa. Tapi dengan petunjuk-petunjuk kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkontribusi untuk kebaikan dia, sehingga ketika dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa saja menunjukkan orang pada kebaikan, dia dapat pahala sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Ada orang dia tak nampak sampah, lalu kita ingatkan, itu ada sampah tu. Dia ambil sehingga tidak kotor masjid kita, tak kotor kantor kita, tak kotor tempat-tempat fasilitas umum. Dia berbuat kebaikan, tapi karena kita yang menunjukkan, karena kita memberitahu, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maka jangan berfikir bahwa berbuat baik itu repot, berat, bebannya besar. Tidak. Menunjukkan orang saja dapat pahala. Orang yang berbuat, kita yang menyebabkan orang berbuat baik, kita dapat pahala sama dengan orang berbuat baik. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, anna Rasulullah SAW qala, man da'a ila huda, siapa saja yang mengajak orang kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang mengikuti hidayah tersebut. Ada sebuah kebaikan kita lakukan, lalu kita beritahu pada orang, orang kemudian melakukan kebaikan yang kita beritahu, kita dapat pahala. Orang yang berbuat karena kita beritahu dapat pahala, dan kita dapat pahala karena kecipratan orang berbuat kebaikan. Bisa banyak pahala yang kita dapat. Tapi hati-hati juga, jangan melakukan yang sebaliknya. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ah. Siapa saja yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat yang tidak patut, melanggar, berbuat yang mungkar, lalu tersebar di masyarakat, diikuti orang, dia berdosa karena berbuat salah, orang yang mengikuti berdosa dan dosanya mengalir kepada orang yang membuat keburukan tadi dan dicontoh oleh orang lain. Maka sisi positif bisa kita dapatkan karena mengajak orang berbuat baik, sisi negatif juga. Hindarkan yang negatif ini, karena takutnya menjadi dosa jariah yang berkelanjutan terus. Kita tidak tahu sebuah keburukan yang kita buat ditiru oleh orang, nanti berlanjut sampai kapan dan siapa yang berbuat, kita tidak pernah tahu. Syukur-syukur kalau kita tahu, lalu kita perbaiki, kita taubat, kita perbaiki, syukur-syukur. Tapi tabiatnya sulit, itu jarang terjadi. Maka oleh karena itu, kalau kita tak bisa berbuat baik, minimal kita yang menyebabkan orang berbuat baik. Para pengurus masjid, para ketua RT, ketua RW, para pejabat kelurahan, ini sangat bisa menjadi orang seperti ini.
kebijakan mereka, arahan mereka, ide-ide mereka, atau sahabat-sahabat kita pegiat organisasi, atau anak-anak muda kreatif. Mereka buat video atau buat gambar, buat apa saja yang bisa menjadi inspirasi kebaikan untuk orang. Lalu orang buat baik, mereka dapat pahala, orang dapat pahala, dan pahala bisa ngalir kepada mereka. Setiap orang terinspirasi dari kebaikan yang mereka munculkan. Maka lapang, luas rahmat Allah. Banyak yang bisa kita buat untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dari kebaikan-kebaikan yang nampak sepele, yang nampak kecil oleh kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, dan semua kita senang dengan kebaikan. Di akhirat nanti ini bermanfaat untuk kita, dan semua kita berkumpul di akhirat insyaAllah. Jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Rekepri yang dirahmati Allah, Ramadan sudah semakin dekat. Di Ramadan setiap kebaikan yang kita buat nilai pahalanya tinggi. Maka upayakan ketika Ramadan nanti kita buat kebaikan sebanyak mungkin, meskipun kecil, sedikit, dan dipandang orang tak berharga. Kalau tak bisa berbuat kebaikan, minimal ajak orang berbuat baik. Kita insyaAllah dapat pahala sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang terinspirasi dengan ajakan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai ketemu dalam pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.